Halo, ketemu lagi dengan saya, Yati Oktrina, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, pada mata kuliah Ekonometrika bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan model forecasting atau ARIMA model. Terlebih dahulu kita lihat apa itu forecasting. Menurut Delurgio 1998, forecasting adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan kepada data historis atau suatu spekulasi tentang masa depan ketika tidak terdapat suatu data historis. Mengapa perlu dilakukan forecasting? Nah, forecasting itu perlu dilakukan sebagai panduan untuk melangkah ke depan. Sebagai ilustrasi, misalnya kita berada di suatu gua yang gelap, tanpa penerangan sekalipun, kita akan sulit bergerak dan mencari jalan keluar. Tetapi dengan penerangan, walaupun hanya sebuah lilin yang kecil, kita bisa mencari arah jalan keluar. Walaupun untuk pertama kalinya arah yang kita tempuh salah, minimal kita bisa cepat mencari jalan lain dibandingkan kita tidak tahu arah yang salah sama sekali. Nah, masih menurut Delurgio 1998 dalam bukunya Forecasting Principle and Application, bahwa tidak ada satu metode tunggal yang terbaik yang bisa memprediksi masa depan. Forecasting adalah suatu proses scientific method yang memerlukan kedisiplinan dan objektivitas di dalam melihat kondisi perubahan. Di dalam melakukan peramalan dengan metode ekonometrika dan data time series, itu ada dikenal dua metode peramalan yang sangat populer, yaitu Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA, atau yang lebih populer dikenal dengan metodologi Box-Jenkins, dan yang kedua adalah Vector Autoregression atau VAR. Adapun tahapan dalam ARIMA model ini adalah yang pertama kita lakukan dulu identifikasi model, yaitu menentukan tingkat stasionaritas data dan menentukan nilai AR dan menentukan nilai MA. Selanjutnya akan dilakukan estimasi parameter dari model yang terpilih. Dan yang ketiga, dilakukan diagnostic checking, yaitu apakah estimasi residualnya stasioner atau white noise. Jika estimasi residualnya stasioner, maka akan dilanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu forecasting. Jika tidak, maka akan kembali ke tahap yang pertama. Baiklah, kita akan melakukan forecasting menggunakan FU9 untuk data ekspor kayu manis Indonesia berupa data time series tahunan dari tahun 1989 hingga 2018. Kita akan melakukan forecasting untuk 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, kita mulai buka FUs-nya. Langkah yang pertama, kita akan klik File, New, Work File. Work File struktur tipenya ini tetap ya, karena datanya time series, maka tetap regular frequency. Nah, frekuensinya annual, karena data kita tadi tahunan. Start date-nya dimulai tadi tahun 1989, end date-nya 2023. Nah, end date ini kita masukkan saja data tahun terakhir yang akan kita forecasting. Lalu kita klik OK. Selanjutnya data yang di Excel akan kita pindahkan ke dalam FUs. Kita kopikan dulu data yang di Excel beserta variabelnya. Copy. Nah, kita pindahkan dengan cara klik Quick Empty Group. Di sini kita pastekan data tadi. Nah, lalu kita simpan data Y ini, kita tutup saja. Kita klik Name. Kita beri nama data group. Oke. Nah, selanjutnya, sesuai tahapan ARIMA model, kita akan melakukan identifikasi model terlebih dahulu, yaitu dengan melihat stasionaritas data. Apakah data ini stasioner atau tidak? Itu akan kita lakukan uji stasionaritas. Caranya kita buka data Y ini tadi, klik 2 kali di sini. Nah, kita akan lakukan uji stasioner. Kita klik View, klik Unit Root Test. Di sini kita akan melakukan uji stasioner untuk tingkat level terlebih dahulu. Ya, di sini level ya. Lalu OK. Nah, dari hasil uji stasioner tingkat level, kita
peroleh hasil probabilitas ADF tes statistiknya yaitu 0,0788. Nilai ini besar dari nilai alfa 0,05 yang berarti bahwa data tidak stasioner pada tingkat level. Karena data tidak stasioner pada tingkat level, maka kita akan melakukan differencing pada tingkat first difference. Caranya sama, kita klik view, unit root test. Di sini test for unit root ini kita pilih first difference, lalu oke. Nah, diperoleh hasil probabilitas ADF tes statistiknya 0,0000. Nah, nilai ini sudah kecil dari alfa 0,05, yang berarti bahwa data variabel Y ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Nah, karena data sudah stasioner pada tingkat first difference, kita akan lanjut melakukan pengujian autokorelasinya. Caranya kita klik view. Kita akan melakukan uji autokorelasi menggunakan korelogram. Nah, di sini kita pilih korelogram. Korelogram specification-nya di sini kita pilih saja first difference karena tadi data stasionernya pada tingkat first difference. Lalu kita klik OK. Nah, untuk melihat apakah terjadi masalah autokorelasi atau tidak, itu bisa kita lihat dari diagram batang pada kolom autokorelasi. Di sini semua diagram batangnya sudah berada di dalam garis putus-putus. Jadi data Y ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah model AR atau model MA yang terbaik digunakan untuk forecasting. Nah, untuk menentukan model ARIMA-nya ini, terlebih dahulu kita menentukan model ARIMA-nya, yaitu PDQ-nya, di mana P ini adalah jumlah variabel autoregresif, D adalah proses differencing sehingga data menjadi stasioner, dan Q adalah jumlah variabel moving average-nya. Nah, tadi kita sudah melakukan uji stasioner untuk menentukan nilai D-nya. Nah, kita peroleh bahwa data Y ini tadi stasioner pada tingkat first difference. Jadi, jika data stasioner pada tingkat first difference, itu nilai D-nya sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai P dan Q-nya, itu kita lihat dari plot autokorelasinya, yaitu yang hasil ini. Kita lihat dari plot autokorelasinya, di mana untuk autocorrelation ini adalah untuk menentukan ordo MA dan partial correlation ini untuk menentukan ordo AR. Nah, kita lihat kedua grafiknya ini sudah berada di dalam garis putus-putus. Sehingga kemungkinan pertamanya itu P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0. Dan kemungkinan kedua adalah P sama dengan 0 dan Q sama dengan 1. Jadi jika digabung dengan D, maka kemungkinan nilai ARIMA PDQ-nya yaitu ARIMA 110 atau AR1 dan ARIMA 011 atau MA1. Untuk itu, kita akan melanjutkan pengujian menggunakan model AR terlebih dahulu. Kita buka lagi eViews-nya. Nah, kita klik Quick, kita pilih Estimate Equation. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengujian model AR. Apakah model AR ini yang lebih baik untuk yang kita gunakan untuk forecasting atau tidak, atau model MA. Di sini kita buat persamaannya D. Ini tadi karena stasioner pada tingkat first difference ya. Jadi D, Y, DY, spasi C, spasi AR1. Kita akan menguji model AR1 terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Output ini mungkin kita kopikan dulu ke tempat lain, ke Word. Karena dari output AR maupun MA, nanti itu bisa kita lihat perbandingan kriteria untuk menentukan model yang terbaik yang akan digunakan untuk forecasting. Di sini kita copy dulu ya, copy, kita pindahkan ke Word. Ini AR1 ya.
Nah, selain itu, untuk melihat apakah model AR ini baik untuk digunakan forecasting, juga bisa kita lakukan dengan melihat nilai residual diagnostiknya. Caranya kita klik View, kita pilih residual diagnostik, kita pilih Correlogram Q statistiknya. Oke. Nah, di sini kita lihat nilai probabilitasnya. Ternyata dari nilai probabilitasnya ini terdapat nilai yang kecil dari 0,05 yaitu pada leg 2. Nah, nilai ini kita curigai bahwa model AR ini tidak lebih baik digunakan untuk forecasting. Tapi kita akan lihat dulu pengujian menggunakan model MA. Kita lanjut pengujian untuk model MA. Caranya sama, kita klik Quick Estimate Equation. Kita bikin lagi persamaannya, DY spasi C spasi MA 1. Lalu OK. Nah, ini output dari model MA. Output ini juga kita akan kopikan dulu ke tempat AR tadi. Nah, kita pastikan di sini ya, MA 1. Nah, selanjutnya kita lihat dulu apakah model MA ini baik apa tidak untuk forecasting. Kita lihat dari residual diagnostiknya. Kita klik View, residual diagnostik, kita pilih Correlogram Q statistiknya. Nah, kita lihat nilai probabilitasnya. Ternyata nilai probabilitasnya itu semuanya sudah besar dari 0,05. Jadi, kita curigai bahwa model MA lah yang lebih baik digunakan untuk forecasting. Nah, untuk itu kita bisa lihat juga perbandingan kriteria dari nilai hasil output AR dan MA-nya. Di sini yang bisa kita lihat adalah nilai adjusted R-square-nya adalah yang terbesar. Nilai adjusted yang terbesar itu adalah model yang terbaik. Nah, di sini yang terbesar adjusted R-square-nya adalah MA. Selanjutnya bisa kita lihat nilai sum square ratio-nya, nilainya yang terkecil. Yang terkecil ternyata juga MA. Nilai IK info kriteriannya yang terkecil. Ternyata juga MA yang terkecil dibandingkan AR. Dan nilai squared kriteriannya yang terkecil. Nah, ternyata juga nilai MA. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model yang terbaik digunakan untuk forecasting adalah model MA. Maka kita akan melanjutkan tahapan forecasting menggunakan model MA. Caranya kita buka lagi persamaan MA-nya, Quick Estimate Equation. Di sini kita bikin lagi persamaan MA-nya. Nah, inilah hasil estimasi parameter dari MA. Kita akan melakukan forecast-nya. Di sini kita klik saja forecast. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini hasil grafiknya adalah tren menaik. Nah, untuk melihat berapa nilai forecast dari tahun 2019 sampai 2023 untuk ekspor kayu manis, nah, dapat kita lihat dengan cara variabel YF tadi ini. Nah, variabel YF ini adalah variabel yang sudah kita forecasting tadi. Kita klik 2 kali. Nah, di sini dapat kita lihat ini. Inilah nilai dari forecasting ekspor kayu manis Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Di sini dapat kita lihat trennya menaik. Nah, ini ya. Nih, trennya semakin menaik. Jadi, inilah maksud dari forecasting, yaitu kita dapat menentukan nilai masa depan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah ada di masa lalu dan masa sekarang. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.